Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi istri punya kewajiban yang wajib dia tunaikan kepada suaminya. Ini sebagaimana termaktub dalam kitab Syarah Uqudul Jan halaman 3. Huququz zauji al-wajibati 'ala zaujati wa hiya ta'atud zauji fi ghairi ma'siyatin. Yang pertama, kewajiban yang wajib dilakukan oleh suami oleh istrinya kepada suaminya adalah taat kepada suami selama tidak kepada maksiat. Jadi istri itu wajib taat kepada suaminya selama suaminya tidak memerintahkan untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa husnul muasyarati. Si istri juga berkewajiban untuk memperlakukan suaminya dengan baik. Baik dalam perkataan, maka tidak boleh istri itu membentak suaminya, tidak boleh. Istri itu berkata dengan perkataan yang membuat suaminya sakit hati, tidak boleh. Kemudian juga si istri wajib memperlakukan suaminya dalam perbuatan yang husnul. Tidak boleh murung di depan suaminya. Tidak boleh mukru'am di depan suaminya. Tidak boleh. Maka ketika istri datang kepada suaminya dalam keadaan murung, dalam keadaan mukanya masam, dalam keadaan mukru'am, maka ketika itu para malaikat dan seluruh isi bumi mencela mereka. Mendurhaka kepada mereka. Maka tidak boleh. Laknat yang kita dapatkan. Maka wajib istri tersebut memperlakukan suaminya dengan baik. Baik dalam perkataan ataupun dalam perbuatan. Yang ketiga, wa taslimu nafsiha ilaihi. Kewajiban istri adalah menyerahkan dirinya kepada suaminya. Karena istri itu adalah pakaian daripada suami. Jadi kapan saja diminta oleh suami, itu harus diberikan. Ini yang pernah dilakukan oleh para orang-orang alim, orang-orang salihah, para aulia dahulu. Jadi ketika tidur, istri itu harus bertanya kepada suaminya. Apa yang ditanyakan? Ditanyakan apakah suaminya membutuhkan dirinya ataupun tidak. Apakah suaminya ingin dirinya bersama suaminya ataupun tidak. Dia tanyakan. Karena dalam memperlakukan suami, jangankan melakukan hal lain, tidur membelakangi suami karena marah, karena tidak suka kepada suami, maka para malaikat dilaknat istri yang demikian. Maka kewajiban daripada istri adalah menyerahkan dirinya kepada suaminya. Yang keempat, wa mulazamatul baiti. Nah, ini. Kewajiban istri adalah menetap di rumah, tinggal di rumah. Selama suaminya tidak mengizinkan keluar daripada rumah, tidak boleh. Jangankan keluar pagar, keluar pintu rumah saja tidak boleh. Mulazamatul bait adalah wajib bagi istri. Dia tinggal di rumah. Itu adalah makamnya, tempat seorang wanita memang di rumah. Sehingga dalam suatu hadis diceritakan bahwa sebaik-baik salat wanita adalah di rumahnya. Sebaik-baik salat wanita di rumahnya adalah di kamarnya. Sebaik-baik wanita salat di kamarnya adalah di tempat tidurnya. Ini menjelaskan apa? Bahwa makam daripada seorang istri itu adalah di rumah. Yang keenam, wasiyanatul nafsiha min antuti'a firasyahu wa ghairuh. Menjaga dirinya daripada memasukkan orang laki-laki lain ke dalam tempat tidur suaminya. Maka kewajiban istri itu untuk tidak boleh selingkuh. Itu kewajibannya. Kalau ada yang bertanya, kok suami enggak ada kewajibannya, enggak boleh selingkuh kepada istrinya? Karena istri dan suami itu beda-beda kewajiban dan beda hak. Satu kesalahan yang diperbuat oleh suami tidak akan membawa istrinya durhaka.
satu maksiat yang dilakukan oleh seorang istri ridha suaminya, suaminya juga menanggung dosa. Maka si istri itu wajib memelihara dirinya, menjaga dirinya daripada membawa lelaki lain ke dalam tempat tidur suaminya. Ini hati-hati. Memang kita tidak membawa fisiknya, tetapi karena globalisasi, karena kemajuan zaman, ada video call. Saat suami kita tidak ada di rumah, kita video call dengan lelaki lain. Itu sama saja. Sama saja. Jadi hati-hati. Hati-hati ketika dirimu tidak menjaga dirimu, wahai para istri. Hati-hati. Memang secara zahir kita tidak pernah memasukkan suami. Tetapi ketika suami kita tidak ada di rumah, kita di kamar sendiri, asyik dengan video call, asyik dengan ini, asyik dengan itu. Yang itu kita lakukan dengan laki-laki lain yang bukan suami kita. Kemudian kewajiban yang selanjutnya seorang istri adalah wal ihtijabu an ru'yatin ajnabiyyin li syai'in min badaniha walau wajhaha wa kaffaiha. Id an-nadaru ilaiha haramun walau ma'a ittifa'i syahwati wal fitnati. Ini yang jarang kita lakukan. Kewajiban istri adalah berhijab, menutup dirinya daripada pandangan lelaki yang lain. Seorang istri tidak boleh memperlihatkan apapun kepada lelaki yang lain, baik badannya, walaupun mukanya, walaupun dua telapak tangannya, karena menilik kepada muka dan menilik kepada telapak tangan hukumnya haram, walau tidak ada syahwat dan fitnah. Ini yang mungkin yang jarang kita lakukan. Kita sebagai suami senantiasa menasihati istri. Kita katakan yang bahwa mukamu tidak boleh dipandang oleh lelaki lain. Pandang bermakna nadaru. Diperhatikan. Auratnya seorang wanita ketika di luar rumah adalah jami'ul badan, sekalian badan. Walaupun ketika lelaki lain melihatnya tanpa fitnah dan tanpa syahwat. Maka di sini dikatakan hukumnya haram. Kemudian yang selanjutnya wa tarkul mutalabatiha lahu bima fauqal hajati walau aliman qudratahu alaihi. Kewajiban seorang istri adalah tidak menuntut suaminya untuk dibelikan apa saja keinginannya selain daripada kebutuhan pokoknya. Menuntut suaminya untuk meminta ini, meminta itu, dibelikan ini, dibelikan itu yang bukan hajatnya. Walaupun dia mengetahui bahawa suaminya itu mampu membelinya. Memang mampu dia belikan, tetapi tidak boleh kita memintanya. Ini adalah kewajibannya istri kepada suami. Yang selanjutnya wa ta'affufuha an tanawuli ma yaksubuhu minal malil harami. Tidak boleh menjaga dirinya adalah daripada menyentuh makanan haram yang dibawakan oleh suaminya. Jadi kalau dia tahu bahawa nafkah yang diberikan, yang dibawa pulang oleh suaminya daripada sesuatu yang haram, maka kewajiban istri adalah menjauhinya. Tidak boleh menjamahnya. Kalau dia tahu itu adalah penghasilan daripada uang haram, hasil menipu, hasil fee, hasil merampok, hasil narkoba, dan hasil-hasil yang lain. Maka kita sebagai suami ketika kita tahu bahawa dalam harta yang kita miliki, di dalam nafkah yang kita bawa pulang itu ada unsurnya haram, maka kita bersihkan. Wa adamu kadbiha ala haidhiha wujudan wa inqita'an. Kemudian kewajiban istri adalah
tidak boleh berbohong kepada suaminya tentang haidnya. Apakah haidnya itu mawjud ataupun telah ingkita. Tidak boleh. Ini jangan ketika kita tidak mau, ketika suami kita ingin mempergunakan kita. Ketika suami ingin menggauli istrinya, kemudian dia panggil istrinya. Saya sedang haid. Padahal dia berbohong. Tidak boleh. Maka selayaknya istri adalah menyerahkan dirinya kepada suaminya. Bukan 100%, 1000% dia harus menyerahkan dirinya. Maka mudah-mudahan kita menjadi istri-istri yang salihah.